Sedang air pulang menikah. Dapat saya, maksudnya kelaran ya. Dong, motorista con los empate bilang gak ada. Itu tinta kan. Mikir apa? Print. Impulse itu. Sebentar gue lihat. Printer dari dia mikir apa kok? Dong suruh deh, kadang ada printer sedikit. Saya ada Zoom. Ini cuma, Iya. dong ada waktu. Ada lab printer dia mikir apa kok? Printer yang itu hari itu dia menyala dua. Aduh ya. Baik Kakak, saya sampaikan terkait dengan jadwal PKG PJOK yang ini tinggal 2 kali lagi ya Kakak, karena seharusnya di tanggal 2 ini, tanggal 2 Desember ini ya Kakak, tanggal 2 Desember ini sudah refleksi tentang RTL. Tanggal 2, tanggal 10 itu kita tatap maya terakhir di tanggal 10 ini Kakak. Tanggal 10 selesai asinkron ini sampai di tanggal 16 Desember. Baik Kakak, hari ini kita materi tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini satu JP ya Kakak. Tunggu sebentar. Terhilobet. Oke.
Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kakak-kakak semuanya. Ya, ini kakak, sebelum kita lanjut, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Sebelum lanjut kita berdoa dulu, berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya. Ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya, agenda kita sesi ini, satu, pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar, itu selama 5 menit, terus refleksi awal yaitu 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, terus dialog, diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, penutup 3 menit. Pendahuluan, lanjut. Ya, tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Refleksi awal. Ya. Ingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak bisa melihat kembali proyek yang akan dikerjakan oleh peserta didik, peserta didik kreatif yang sebuah produk tidak selalu produk teknologi,
produk ini bisa memecahkan masalah produk berupa poster, terus portofolio, dan sebagainya. Bahkan produk dalam bentuk aktivitas juga bisa contoh belajar keterampilan lari. Itu tentang proyek. Contohnya lari, yaitu tapi mereka menemukan mana agar peserta didik bisa membuat proyek agar larinya itu cepat. Di situ peserta didik menemukan strategi agar aktivitas berlarinya itu dapat lebih efektif atau cepat, yang sebenarnya itu proyek juga lebih antusias. Ini refleksi ya kakak terkait dengan proyek tadi. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ini pertanyaan refleksi untuk kakak-kakak ya. Ini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Itu bagaimana ya kakak? Silakan kakak. Kak Rahab, silakan. Atau kata. Ibu, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Silakan kakak. Kak Fajri atau Kak Atta? Silakan Kak Fajri. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Kalau menurut saya rasa ini cukup baik untuk dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kenapa? Karena yang pertama kita dapat berbagi praktik baik antar sesama rekan. Yang kedua kita dapat berkolaborasi dengan teman atau rekan di dalam sekolah guna meningkatkan apalagi komunitas belajar yang ada di sekolah, terus guna peningkatan proses pembelajaran di antara kita sama rekan sejawat,
sehingga ada peningkatan mungkin baik dalam metode, model, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam sekolah itu bisa ada peningkatan baik dalam proses pembelajaran, baik dalam kehidupan dalam bersekolah sehari-hari, yang mana kita tunjukkan dalam proyek kita ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Kakak. Jadi kita bisa berbagi sesama rekan sejawat dalam sekolah ya, Kakak. Iya. Yang lain? Kak Ata? Kak Rahab atau Kak Rismat? Silakan. Kak Ata? Oh, tidak ada, kita lanjut saja. Masih ada pertanyaan refleksi. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini pertanyaan yang kedua ya, Kakak. Silakan. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak Atta, Kak Fajri, Kak Rismat, dan Kak Rahab. Silakan Kak Fajri. Ya, untuk pertanyaan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, eh, kalau menurut saya untuk komunitas atau kombel belajar yang ada di sekolah kami, pelibatan rekan sejawat atau antar sesama guru itu sudah cukup baik. Kenapa? Karena ketika ada kegiatan atau ada kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran maupun proses yang ada di sekolah kami itu, kami saling membantu dan saling berkolaborasi di dalamnya, baik dalam rangka misalnya ketika kita mau buat kombel atau proses refleksi kombel di setiap minggu atau setiap bulan, itu sesama rekan sejawat saling memberitahu, saling mengingatkan untuk berkumpul membuat kegiatan tersebut. Hal ini pasti berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian bagaimana kita membangun tim kolaborasi antar sesama sehingga tercapainya komunikasi yang baik untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang ada. Merencanakan aktivitas kolaborasi dalam dalam apalagi kombel kami, sehingga bagaimana kami antar sesama guru, antar sesama rekan sejawat berkolaborasi baik dalam bentuk media, bentuk metode, bentuk model dalam pembelajaran demi peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Kak Fajrin. Ya, kakak-kakak yang lain bagaimana?
Jadi apa yang sudah disampaikan Kak Fajrin tadi terkait dengan pembelajaran komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah Kak Fajrin sudah berdampak pada peserta didik. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Rismat, Kak Rahab atau Kak Atta, silakan. Kakak yang lain bagaimana? Mungkin dari saya sedikit. Ya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Kak Haji tadi Ya. untuk bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar tadi, apa yang disampaikan Kak Haji itu menurut saya betul. Tinggal saya tambahkan sedikit. Komunitas belajar ini itu penting karena memfasilitasi kelompok belajar. Komunitas belajar itu dapat memfasilitasi kelompok belajar, sesi bimbingan dan jaringan mentor. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Komunitas belajar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendorong untuk mengejar pendidikan. Ketiga, membangun budaya kolaborasi. Komunitas belajar dapat membangun budaya kolaborasi dengan komitmen bersama. 4, bertoleransi pada hasil belajar siswa, berorientasi pada hasil belajar siswa. 5, menyelaraskan tujuan teori dan praktik. Terus ke-6, memperluas dan memperdalam pembelajaran. Ke-7, meminimalisir ketimbangan kompetensi antara pendidik. Maksudnya komunitas belajar dapat meminimalisir ketimbangan kompetensi antar pendidik gitu. Terus komunitas belajar solusinya untuk meningkatkan dampak pada pembelajaran peserta didik itu sebagai pendidik salah satu faktor yang kita cantum untuk memfasilitasi pemahaman yang kita dapat gitu. Iya. Oke, seperti itu. Masih ada lagi? Tidak ada lagi kan? Ya, sudah. Ya. Terima kasih kakak. Sudah apa yang sudah kakak Rahab tambahkan yang Kak Fajrin sampaikan dan ditambahkan juga oleh Kak Rahab. Semuanya betul ya kakak. Jadi terkait dengan komunitas, bagaimana melibatkan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kakak masing-masing untuk yang berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi yang disampaikan Kak Fajrin sama Kak Rahab tadi semuanya betul ya kakak. Ya, kita lanjut lagi yang berikut. Pertanyaan berikut yaitu bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terkait terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini refleksi ketiga ya kakak. Silakan kakak.
Voice ini suara ya kakak? Suara harus besar. Silakan kakak. Choice. Silakan kakak di refleksi ketiga ini. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak. Silakan Kak Fajri. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan bagaimana melibatkan voice choice and ownership peserta didik dalam penerapan project based learning atau pembelajaran berbasis project. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau untuk pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL di sini, mungkin saya rasa untuk pemahaman saya sudah bisa dikatakan bagaimana ya? Bisa dikatakan apa ya? Kalau dalam fasenya, kalau untuk misalkan voice suara dari murid Suara. memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, memberikan pendapat atau berdiskusi. Di sini dalam proses pembelajaran yang ada, saya sudah menerapkan itu. Jadi ketika proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apa yang mungkin mereka kurang mengerti, kurang paham, memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat atas mungkin pengertian atau lain sebagainya, berikan mereka kesempatan untuk berdiskusi antar sesama teman. Nah, di sini untuk voice saya sudah untuk pemahaman saya terhadap penerapan di sini sudah lakukan itu. Kemudian untuk choice ini memberikan pilihan kepada peserta didik. Pilihan kepada peserta didik di sini bisa dikatakan saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk apalagi namanya bisa memilih teman antar sesama dengan sendirinya. Saya misalkan di contoh video kemarin, contoh video pembelajaran tugas yang kemarin itu, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih teman pasangan mereka masing-masing. Jadi saya memberikan kesempatan mereka untuk memilih, memberikan choice kepada mereka, memilih kesempatan kepada mereka untuk memilih peran sebagai bagaimana mereka dengan temannya. Mungkin itu tentang choice. Kemudian untuk ownership di sini tentang murid. Kami di sini untuk misalkan kegiatan kombel yang kami terapkan barusan kemarin itu, kami memberikan kesempatan kepada murid, kepada peserta didik di kelas masing-masing untuk membuat layout atau membuat tampilan kelasnya masing-masing, tergantung dengan wali kelasnya mereka masing-masing. Jadi tergantung wali kelas dengan peserta didik, wali kelas dengan murid, anak walinya itu merasa memiliki kelas itu untuk mendesain sebagaimana mereka mau. Kemudian dalam proses pembelajaran
mendorong murid untuk dapat mempertahankan apa yang ia miliki. Maksudnya, misalkan ia berpendapat, ia bersuara tentang ini bla 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 bla. Itu adalah kepemilikan dia atau ide dia. Saya mendorong dia untuk tetap mempertahankan ide itu dengan berdiskusi antar sesama teman. Itu yang saya mendorong kepada peserta didik. Itu yang saya angkat dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Aji. Jadi apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi yang disampaikan Kak Fadil tadi, jadi voice itu suara, terus choice itu pilihan, terus ownership itu kepemilikan. Jadi ada 3 itu. Jadi suara itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide atau pendapat dan perspektif mereka dalam setiap tahap proyek. Jadi itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau apa itu terkait dengan menyampaikan pendapat terkait dengan proyek. Ya, baik Kakak Rahab atau Kak Atta, Karisma, ada yang lain? Kak Rahab, Kak Atta, Karisma. Kakak yang lain bagaimana? Kak Atta, Kak Rahab, Karisma. Tidak ada lagi? Nah, lanjut saja. Ini tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Jadi sini ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, terus keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus keterampilan mengerahkan rekan sejawat. Ini pembelajaran yang berkelanjutan ya Kakak. Jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi keterampilan pedagogik adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki seorang guru
untuk melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran khususnya dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Keterampilan ini sangat krusial ya Kakak untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, efektif dan bermakna bagi peserta didik. Terus paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi paradigma perubahan dalam pembelajaran PJOK menuntut guru untuk tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Keterampilan pedagogik yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan perubahan ini. Jadi keterampilan pedagogik yang dibutuhkan yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengenal peserta didik atau memahami minat gaya belajar dan kebutuhan individu setiap peserta didik. Terus pengembangan keterampilan proses, terus menggunakan berbagai metode pembelajaran. Jadi ini tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Terus yang keterampilan mengerahkan rekan sejawat, ini pembelajaran yang berkelanjutan. Keterampilan mengerahkan rekan sejawat ini adalah kemampuan yang sangat penting, terutama dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. Ini melibatkan lebih dari sekedar memberikan perintah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk motivasi, menginspirasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa keterampilan ini penting? Untuk peningkatan produktivitas, yaitu tim yang solid dan terarah cenderung lebih produktif dan efisien. Jadi keterampilan yang mengarahkan ini, keterampilan utama dalam mengarahkan rekan sejawat ini yaitu komunikasi yang efektif, terus kepemimpinan, motivasi, delegasi, resolusi konflik. Itu ada 5 ya Kakak, tentang keterampilan mengarahkan rekan sejawat. Ini penyampaian RTL, rencana tindak lanjut. Ya. Ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini yang tugas yang akan kakak-kakak buat ya. Selesai kakak buat RTL, buat video, terus
kakak-kakak bisa langsung upload di LMS. Nanti tugas ini nanti kita refleksi di tanggal 2 ya kakak. Maksudnya tugas dibuat pakai apa gitu? Iya, pakai PTT, Canva, bisa dibuat di PTT maupun di Canva kakak. Nanti videonya, video rencana tindak lanjut itu nanti kakak minta 2 atau 3 guru di dalam sekolah atau di luar dari sekolah kakak untuk kakak memberikan buat video untuk kakak tindak lanjut di teman-teman ya, di Kombel atau di teman yang sesama guru olahraga atau guru mata pelajaran dari sekolah lain bisa kakak. Oh, siap. Atau 3 orang guru itu bisa kakak. B. Ya, ini kakak. Jadi pengantar tugas ini sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang memiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu komunitas kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program. Nanti tujuan ini harus ada ya kakak, harus kakak paparkan di PPT ataupun di Canva. Ada tujuan programnya, terus kelengkapan rencana dalam struktur programnya, terus keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Ini yang harus ada ya kakak. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Terus notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus komunitas kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen. Jadi di sini ada dokumentasi, di sini ada video, foto, bisa foto ya kakak, bisa foto, bisa video. Nanti kalau kakak buat video ya bisa upload video. Kalau terhadap kakak mau buat ini kakak foto, upload foto juga tidak masalah kakak. Jadi di sini ada 2 ini kakak, ada 2 pilihan. Foto bisa, video juga bisa. Sementara kakak kasih materi di teman-teman kakak bisa foto atau video bisa, video juga bisa kakak. Ada 2 maksudnya pilihan. begini, Kak Fasil, tanya sedikit. Kalau bentuk video itu dia durasi waktu berapa menit? Tidak tercantum situ. Tidak tergantung situ kakak. Tidak cantumkan berapa menit. Sesuai dengan materi yang disampaikan. Sesuai dengan materi yang kakak sampaikan saja. Oh siap. Jadi di situ ada cantumkan pertanyaan-pertanyaan dari teman ya kakak. Nanti di LMS itu nanti kakak bisa pertanyaan-pertanyaan teman itu bisa langsung ketik langsung di LMS.
Di sini rencana tindak lanjut. Rencana langkah selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi jangan lupa tujuan dari rencana tindak lanjut kakak itu tentang apa. Terus penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini bahan tayang yang nanti kakak buat di PTT ya kakak. Ini bahan tayang. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oh ini maksimal 9 slide. Ini ya kakak 9 slide. Terus komponen program. Di situ dicantumkan yang pertama itu judul. Judul program atau kegiatan. Nah, ini judul program atau kegiatan. Terus yang kedua latar belakang. Latar belakang terus tujuan program. Keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Terus 5, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Terus di keterangan yang pertama, RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Terus yang kedua selanjutnya, ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk diskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Terus yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS. Terus video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Ini nanti video atau foto nanti disematkan di LMS. Terus yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama. Bisa paham kakak terkait dengan bahan tayang ini? Insya Allah bisa. Ini dia terakhir tanggal berapa yang ini? Apa sih? Kumpul ini. Seharusnya ini sudah ini ya kakak, karena orang punya RTL ini sebelum tanggal 2 itu selesai kakak. Karena tanggal 2 itu kita tinggal evaluasi terkait dengan RTL ini kakak. Jadi hari apa kita lanjutkan di Sabtu kakak. Berarti sebelum pertemuan berikut kumpul ini. Selesai, iya. Karena ini 2 kali tatap maya
kita selesai, itu langsung kita selesai kakak. Jadi tatap maya terakhir itu ada tugas lagi kakak itu kakak. Ini tugas terakhir itu kakak. Siap. Semangat. Terus lanjut penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Komponen, judul program kegiatan, judul penjelasan tentang komponen, judul program atau kegiatan berkenan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini latar belakang, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, terus pilihan dan kepemilikan. Jadi suaranya harus besar ya kakak supaya kedengaran. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Terus berikut jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Ketiga, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2. Ya, 1.2 sebelumnya. Nah, menyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Lanjut, tujuan program. Tujuan program di sini bagaimana penjelasan tentang komponen ini, bagaimana bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, ini ya kakak. Jadi langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara atau pilihan kepemilikan murid kembali. Terus, seperti pada saat ini sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan disiap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek, guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan.
komponen yang kelima, struktur program dan mitra komunitas belajar. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Nah, jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Terus identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini yang digunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Jadi contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri, wall, PPT, atau video pendek, dan lain-lain. Ya, komponen yang ke-6, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokus pada bagian ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasi asset based thinking. Rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Ibu bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara atau survei atau refleksi murid dan sebagainya. Kemungkinan tantangan. Tantangan di sini jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang ibu bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Yang berikut yaitu ibu bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut.
Di sini aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL, tujuan program menggerakkan keperwujudan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik ini. Jadi mendukung penumbuhan suara atau pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang bagian B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cukupnya. Kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam melaksanakan perencanaan solusi, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang bagian C itu keterlibatan komunitas dalam sekolah. Jadi keterlibatan komunitas dalam sekolah ini yang pertama ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana melibatkan komunitas atau mitra. Yang bagian D yaitu rencana evaluasi program. Di sini lini masa evaluasi yang jelas, terus sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, terus yang bagian ketiga teknik pengambilan data atau observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain. Ini lini masa rencana tindak lanjut. Jadi lini masa rencana tindak lanjut atau RTL yang pertama yaitu penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantaran RTL. Jadi mulai dari sesi pengantaran RTL terus dia turun ke penyusunan dan unggah di LMS RTL, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi, KBS terkait RTL PJK yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang diskusi, jadi pertanyaan-pertanyaan dari rekan sejawat itu nanti disematkan di LMS. Jadi peserta didik dan dokumen lain yang relevan atau rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Terus lanjut di penilaian RTL setelah unggah RTL. Jadi penilaian RTL ini setelah kakak-kakak sudah mengunggah RTL. Setelah itu umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, dalam RTL PJBL perlu memperhatikan 1. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat diskusikan konsep rencana PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Yang ketiga, untuk dokumen
pendukung lainnya, peserta notulen atau video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Ini diskusi dan tanya jawab. Ini kakak, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran modul 3. 2, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak ya kita pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak bisa merefleksikan pembelajaran modul 3 yang kakak-kakak sudah tadi yang sudah saya sampaikan materi tentang RTL. Yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Silakan kakak, apa yang kakak sampaikan, silakan. Tidak ada kakak? Oh, penutup. Kalau tidak ada lagi materi terkait penutup, habis apa lagi nih? Oh, ada kata. Kalau ladang banyak hama, tak perlu pantai untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kak Fasil. Ya, silakan Sebelum Kak. tutup ini, saya tanya sedikit tentang RTL tadi. Ya. Kan di situ tadi kan tercantum program dan waktu kayaknya ya, time. Waktu terada DP slide, 9 slide. Ini kita punya jadwal RTL. Ini kakak jadwal. Itu. Ya. Maksudnya persiapan kegiatan itu. Persiapan kegiatan ini kakak. Itu kan ada program tuh. Iya, ada program. Maksudnya saya tanyakan situ itu program itu harus tercantumkan berapa hari tong mau ini terus DP waktu tuh sampai tanggal berapa gitu. Karena ada 6 hari kah 5 hari gitu. 6 hari kakak. Ini jadwal ini kita RTL ini ada di jadwal kakak, tunggu saya ini ya. apa? Saya tanya itu. Tampilkan dulu ya, saya tampilkan dulu. RTL rencana tindak lanjut. Jadi tanggal
23 ya. 23, 24. Ini Kakak, kita RTL itu mulai tanggal 23 Kakak. 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30. Tambah tanggal 1 berarti 8 hari ya Kakak. 8 hari ya? Ya, mulai Berarti- 23 November. Berarti dia mulai dari 23 sampai tanggal 1. Tanggal 1. Jadi tanggal 2 itu kita sudah lanjut ke refleksi. Refleksi tunggu. Tanggal 2 ini refleksi bukti karya. Ya bukti karya terkait dengan RTL itu. Itu dia lanjut di tanggal 2 itu Kakak. Oh ya. Itu sudah di upload ya, Iya. tanggal 2 tuh. Iya. Sebelum tanggal 2 itu upload Kakak. Berarti itu mulai di tanggal 23 November, 24, 25, 26, 27 sampai tanggal 1 Desember itu sudah diupload. Ini tinggal 2 kali tatap maya saja Kakak, di tanggal 2 ini sama tanggal 10. Itu sudah selesai, jadi kakak-kakak petugas yang belum selesai di LMS itu kakak-kakak kasih selesai. Dan kakak-kakak jangan lupa isi itu kuesioner dari Kak Umar sampaikan tadi malam itu. Jangan sampai terlambat lagi. Kuesioner diisi dengan link, dia link tuh ya. Ada di LMS? LMS ada di bagian kakak buka di LMS itu yang paling di bawah ada tulis kuesioner itu kakak. Kakak klik di kuesioner situ saja. Itu jangan sampai tanggal berapa ya yang Kakak Umar sampaikan di grup itu tadi. ada gelombang itu maksudnya mana, gelombang pertama, gelombang kedua tuh? Gelombang yang mana yang Kak Umar sampaikan itu? Iya. Itu orang gelombang kedua. Gelombang kedua kan? 1 perpanjang dari 2 Desember, gelombang 2 perpanjang dari 16 Desember ke 23 Desember. Oh, gelombang 1 itu perpanjang dari 1 perpanjang dari 2 Desember ke 9 Desember itu yang gelombang 1. Gelombang 2 itu perpanjang dari 16 Desember ke 23 Desember. Oh, berarti ada 2 yang tuh isi kapan nih? Iya, ada 2 kakak tadi malam saya isi 2. Jadi Umpan ada 2. balik penyelenggaraan diseminasi PKG PJOK. Iya. Dan refleksi perkembangan kompetensi akhir peserta Iya. PKG PJOK. PKG PJOK ada 2 itu kakak itu. Kak Fasil posisi di mana nih? Di sekolah? Sekolah, mau datang sekolah? Saya menuju ke atas dulu. Oke. Barang saya mau ini upload ini apa sih namanya, bingung ya, upload yang mana nih? Saya. Ada 3 kakak. Ada 3. 3 kan 1 selesai terada. Tapi Yang maksudnya di menu 1 lagi di penilaian kinerja tuh, penilaian kinerja kak. Itu 1 Penilaian lagi. kinerja lagi ada lagi. Iya. Jadi yang maksudnya di 1 menu tuh ada isi 3, tapi kan 1 sudah terisi toh, atau isi 2 yang perkembangan apa tuh. Itu habis di menu yang dia di bawah tuh ada penilaian lagi. Kinerja. Penilaian kinerja. Jadi ada 3. Kinerja dari fasilitator. Penilaian kerja itu kan daftar aktor yang dinilai. Terada itu orang isi untuk penilaian ke fasil. Isi lagi tuh ya.
Isi yang mana? Peserta ke fasilitator. Nah, jadi orang isi penilaian lagi. Yang di penilaian kinerja itu. Iya. Kan situ kan ada KKP, kasih penama tuh. Nah, saya itu tong isi, tong isi. Isi yang mana? Orang isi ada DP pengisian situ. Yang klik lihat ini. Iya. Klik lihat nanti di dalam tuh ada DP kuesioner tuh, ada DP pertanyaan sekali deh. Orang tinggal centang-centang saya kalau tersalah tuh. Iya. Oh iya, ada berapa nih? Berarti kakak Fasil, orang Ya. petugas nih tinggal RTL saja. RTL yang tunggu saya lihat ulang. Kata di sekolah nih. Di sekolah. Ayo kita sebelum rapat di fasilitas singgah kemana dulu? Oh, tapi saya terbawa laptop, ini saya pakai HP saja. Laptop di Katanya rumah. Yang mana yang upload itu? Oh, saya. Boleh. Oke, siap. Meluncur nih. Gaskan dah. Oke, gitu sudah. Ya, siap. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum foto bersama tadi. Foto dulu dah. Tunggu. Ke kamera tuh, foto bersama dulu. 1, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Oh, Ustazah tadi. Ustazah itu suka keluar. Sudah.